Kalau lihat Final Destination, semua serinya itu mengingatkan kita pada satu hal, yaitu tentang kematian. Jadi ada di dalam Al-Quran itu surat An-Nisa, surat keempat, ayat ke-78, yang artinya saja ya, di mana saja kamu berada, kematian akan mendapatkan kamu, kendati pun kamu berada di dalam benteng yang tinggi dan kokoh. Sebelum menyaksikan alur filmnya, kami minta dukungan teman-teman semua agar channel ini bisa terus update. Silakan like, komen, dan subscribe agar kamu dapat memperoleh update film terbaru dari kami. Bagi yang subscribe, kami doakan murah rezeki dan berkah dunia akhirat. Yuk kita lanjut. Cerita dimulai dengan sepasang kekasih, Iris dan Paul, yang merencanakan makan malam romantis di Sky Tower, gedung tertinggi yang baru dibuka di kota mereka. Paul, pria berpengaruh, mendapatkan tiket pembukaan. Karena lift penuh, Iris ragu naik, tetapi Paul memaksa. Lift dengan kapasitas maksimal 8 orang membawa mereka ke atas. Sky Tower selesai dibangun 5 bulan lebih cepat dari jadwal. Di lantai atas, Paul kecewa karena orang dalamnya telah dipecat, sehingga mereka tak mendapatkan meja. Beruntung, mereka menyelinap ke bar tanpa ketahuan, menikmati pemandangan kota. Saat Paul mengambil minuman gratis, Iris merasa sakit perut. Ternyata ia hamil 2 bulan, anak Paul, tetapi belum memberitahukannya. Takut Paul kecewa, seorang penyanyi dengan anak kecil menenangkannya. Paul mengajak Iris ke atap untuk menghirup udara segar. Di sana kejadian aneh terjadi. Topi seorang wanita jatuh, seorang anak kecil melempar koin ke bawah. Kemudian Paul melamar Iris, dan saat Iris mengaku hamil, Paul bahagia, ingin anak. Iris menerima lamarannya. Mereka menuju lantai dansa untuk merayakan. Tanpa tahu, lantai itu retak akibat kaca jatuh. Tiba-tiba Iris merasakan retakan. Lantai ambruk, banyak orang jatuh dari menara, termasuk Paul yang tak kuat menahan kaca. Kekacauan melanda. Ada yang terbakar karena ledakan, ada orang-orang lari ke tangga, tetapi tangganya roboh. Anak kecil yang melempar koin selamat. Iris dan lainnya menuju lift. Tetapi karena kelebihan muatan, lift jatuh, menghabisi semua penumpang. Gedung terbelah 2. Piano jatuh akibat koin tadi. Hanya Iris dan anak kecil penyanyi tersisa, bergelantungan di puing. Tak kuat, mereka jatuh. Ternyata itu mimpi mahasiswi bernama Stephanie yang 2 bulan terakhir memimpikan Iris, nama neneknya. Stephanie disuspensi dari kampus karena nilai rendah. Pulang ke rumah ayahnya dan adiknya, Charlie. Ia menceritakan mimpinya tentang nenek Iris. Charlie ogah-ogahan bertemu Stephanie. Dia antar ke rumah saudara mereka, Eric, Bob, dan Julia. Charlie lebih dekat dengan Julia. Di rumah saudara, Stephanie disambut Bibi Brenda dan Paman Howard. Stephanie langsung bertanya tentang nenek Iris, tetapi Howard menolak membahas, menyebut Iris gila, menyebabkan ibunya Stephanie, Darlene, hilang ingatan. Howard bilang Iris melarang anak-anaknya keluar rumah. Atas desakan Stephanie, Brenda memberi alamat Iris di pedalaman hutan. Stephanie menuju lokasi, sebuah benteng menyeramkan dengan CCTV. Mengaku cucu Iris, ia kemudian diizinkan masuk. Iris memeriksanya sebelum mengizinkan masuk. Stephanie cerita ibunya
Darlene, meninggalkannya sejak usia 10 tahun. Kemudian ia menceritakan mimpinya tentang Iris di Sky Tower. Iris bilang itu bukan mimpi, melainkan penglihatan dulu. Iris mendapatkan kilasan masa depan Sky Tower, menyelamatkan semua orang, sehingga gedung ditutup. Namun, kematian memburu yang selamat, termasuk Paul. Bertahun-tahun Iris bersembunyi dari kematian, tetapi kini ia mengidap kanker. Ia ingin mengajari Stephanie isi buku panduannya, tetapi Stephanie tak percaya, menganggap Iris gila. Untuk membuktikan, Iris keluar rumah dan sesuai buku, ia hilang. Stephanie trauma menyaksikan menguburkan neneknya, Darlene. Ibunya hadir di pemakaman. Stephanie marah pada Darlene yang bertahun-tahun tak kembali. Charlie juga marah, bilang Stephanie tak pernah pulang atau menjawab teleponnya selama kuliah. Di rumah, Stephanie membaca buku Iris, menemukan pola kematian seperti film Final Destination sebelumnya. Di rumah Howard, keluarga bersiap pesta barbecue. Darlene membawa kue kacang yang memicu alergi Bobby. Howard memulai pidato mengenang Iris, tetapi satu gelas berisi serpihan kaca. Stephanie mendapat firasat kematian di pesta. Di pesta, Howard menawarkan Darlene tinggal di rumahnya, bukan di trailer. Darlene menolak, tak ingin menyusahkan. Saat anak-anak bermain trampolin, Darlene melihat garpu taman di bawahnya. Stephanie tiba dan tiba-tiba garpu menyebabkan Howard tersandung, tewas. Semua terkejut. Stephanie menjelaskan pola kematian keluarga. Setelah Howard, Eric, Julia, Bobby, Darlene, Stephanie, lalu Charlie. Eric dan Julia tak percaya. Darlene bilang itu kebetulan. Eric bekerja di toko tato, mendengar musik kencang, membuat tato untuk mengenang Howard. Ia melepas rantai, naik ke atas, tak tahu ada cairan mudah terbakar di bawah. Stephanie cemas karena Eric tak menjawab telepon. Pergi dengan Charlie. Beruntung, jaket anti api Eric menyelamatkannya. Eric mengejek Stephanie, bilang ia tak akan mati karena hal sepele seperti bola anak-anak. Saat mobil sampah lewat, Julia yang sedang jogging terseret ke dalamnya dan tewas. Karena petugas mendengar musik dan dia tak menyadarinya. Stephanie bingung, karena Eric seharusnya mati duluan. Terungkap, Eric bukan anak kandung Howard, melainkan anak selingkuhan Brenda. Berikutnya, Bobby dalam bahaya. Stephanie ingat buku Iris menyebut JB, satu-satunya yang selamat dari kutukan. Darlene tahu JB, teman Iris, kini dia di rumah sakit. Stephanie, Darlene, Charlie, Bobby, dan Eric pergi mencari JB. Eric memeriksa mobil Darlene dan membuang selai kacang. Di perjalanan, Darlene menjelaskan ia meninggalkan Stephanie dan Charlie untuk melindungi mereka dari kematian yang terus-menerus memburunya. Kemudian di rumah sakit, mereka masuk lewat pintu putar, menemukan JB, anak kecil yang diselamatkan Iris di Sky Tower. JB bilang, Iris bersembunyi untuk melindungi semua. Ada dua cara hentikan kutukan. Bunuh seseorang untuk ambil umurnya, atau mati lalu dihidupkan kembali. Tetapi itu beresiko. JB pasrah, menikmati hidup, tak bisa membantu, hanya berpesan nikmati setiap detik. Eric dan Bobby menghilang.
Eric berencana memicu alergi Bobby dengan kacang lalu menghidupkannya. Ia membeli makanan kacang tetapi mesin macet. Mereka masuk ruang MRI yang aktif karena hentakan pintu. Eric mencuri kursi roda untuk bawa Bobby ke UGD setelah makan kacang. Bobby makan. Awalnya bilang enak, tetapi alerginya kambuh, sulit bernapas. Mesin MRI menguat, menarik logam. Eric tewas tergencet. Bobby juga mati karena perlogam melayang, gagal mengambil penawar. Tersisa Stephanie, Charlie, dan Darling. Iris selamat di kabin. Mereka berencana ke sana. Darlene akan tinggal di kabin agar anak-anaknya hidup normal. Di perjalanan, seorang nenek mengambil koin yang jatuh. Di kabin mereka menerobos gerbang. Sabuk pengaman Stephanie macet. Kabin penuh gas. Percikan api memicu ledakan. Stephanie tenggelam ke danau. Charlie tertimpa reruntuhan. Darlene menyelamatkan Charlie tetapi tewas. Charlie menyelamatkan Stephanie, menghidupkannya kembali dan kemudian mematahkan kutukan. Kemudian Charlie bersiap kencan diantar Stephanie yang memberi nasihat. Nenek yang mengambil koin menjatuhkannya ke rel kereta. Di kencan, ayah pacar Charlie, dokter, bilang Stephanie tak mati, hanya pingsan kemasukan air, sehingga diselamatkan Charlie. Stephanie kemudian mendapat firasat buruk, tanda kematian kembali, dan film pun berakhir. Kalau lihat Final Destination, semua serinya itu mengingatkan kita pada satu hal, yaitu tentang kematian ya. Jadi ada di dalam Al-Quran itu surat An-Nisa, surat keempat, ayat ke-78, yang artinya saja ya, di mana saja kamu berada, kematian akan mendapatkan kamu, kendati pun kamu berada di dalam benteng yang tinggi dan kokoh. Jadi intinya kalau memang kematian sudah saatnya mendatangi kamu kalau mau mau bersembunyi di benteng yang besar kokoh sekalipun, kematian akan mendatangimu. Sampai jumpa di video selanjutnya dan terima kasih.